Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Nur Rosida dari kelas 7F. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah peredaran benda-benda langit yang terdiri atas matahari, planet, meteor, komet, dan asteroid. Sistem peredaran planet dalam mengelilingi matahari memiliki beberapa teori, antara lain teori geosentris. Teori ini dikemukakan oleh Claudius Ptolemaios bahwa bumi sebagai pusat peredaran tata surya. Bumi diam sedangkan benda angkasa yang lainnya bergerak mengelilinginya. 2. Teori heliosentris. Matahari sebagai pusat peredaran tata surya. Matahari diam sedangkan benda angkasa yang lainnya bergerak mengelilinginya. Teori ini disampaikan Nicolaus Copernicus. 2. Asal-usul tata surya. Para astronomi yang mempelajari asal-usul tata surya berpendapat bahwa seluruh sistem tata surya telah terbentuk semenjak 4,5 miliar tahun yang lalu. Teori nebula atau kabut. Teori nebula atau teori kabut merupakan hipotesis mengenai asal-usul tata surya yang pertama kali disampaikan oleh Emanuel Swedenborg 1688 sampai 1772. Pada tahun 1734 kemudian disempurnakan kembali oleh Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Pada tahun 1775 juga dikemukakan oleh Pierre Marguis de Laplace pada tahun 1796. Dampak rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan di bumi. Selama bertahun-tahun para pelaut mengamati bahwa yang pertama mereka lihat di laut adalah puncak kapal. Hal ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat, bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat akan tetapi sedikit lonjong. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya yaitu 23 jam 56 menit berotasi dari barat ke timur. Akibat dari rotasi bumi adalah adanya gerakan semu harian matahari, benda langit, pengembunan bumi pada khatulistiwa dan pemepetan bumi pada kutub-kutubnya. Perbedaan percepatan gravitasi di bumi, pembelokan arah angin, pergantian siang dan malam, perbedaan waktu. Setiap garis bujur 15 derajat kelipatan 15 derajat di sebelah timur atau sebelah barat bujur 0 derajat ditetapkan sebagai bujur standar. Indonesia mempunyai 3 bujur standar yaitu 105 derajat, 120 derajat, dan 135 derajat barat timur. Rotasi bumi mengakibatkan wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Revolusi bumi adalah perputaran peredaran bumi mengelilingi matahari. Karena revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar revolusi dan juga berputar pada porosnya rotasi macam-macam planet. Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari dan planet yang terkecil dalam tata surya. Venus merupakan planet yang paling terang dibandingkan dengan planet lain, suhunya paling tinggi, disebut juga bintang kejora atau bintang fajar. Bumi, planet biru merupakan planet tempat tinggal makhluk hidup. Satelit bumi adalah bulan. Mars, planet merah, memiliki permukaan mengandung unsur besi, memiliki satelit Porus dan Deimos. Jupiter merupakan planet yang paling besar dalam tata surya, memiliki cincin tetapi tidak sebesar cincin Saturnus, memiliki 64 satelit. Saturnus, planet yang memiliki cincin yang paling besar dan paling indah dibanding planet yang lain, memiliki 30 satelit. Uranus mempunyai warna kebiruan dengan 2 atau 21 buah satelit. Neptunus, planet terjauh dari matahari, memiliki 8 satelit. Macam-macam letak planet. A. Planet dalam, planet yang terletak sebelum bumi antara lain Merkurius dan Venus. B. Planet luar, planet yang terletak setelah bumi antara lain Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 2. Komet atau bintang berekor. Bintang berekor yang memiliki lintasan orbit yang sangat lonjong. Komet tersusun atas gas, debu, dan es. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Ini dipengaruhi oleh tenaga angin matahari. Komet paling besar adalah komet
Hal Y yang muncul setiap 76 tahun sekali. Meteor adalah angkasa yang jatuh memasuki atmosfer bumi dan terbakar menimbulkan pijar. Meteoroid adalah benda langit yang berbeda di angkasa dengan ukuran yang bervariasi. Meteoroid adalah batuan meteorit yang sampai permukaan bumi dan masih menyisakan batuan. Meteorit disebut juga bintang jatuh. Meteorit yang pernah jatuh di Arizona, Amerika Serikat memiliki diameter 1,5 meter dan beratnya sampai ribuan ton. Kawah adalah kawah kanyon di Diabola. 4. Asteroid. Asteroid atau planetoid merupakan kumpulan dari planet yang berukuran kecil. Asteroid memiliki lintasan edaran antara planet Mars dan Jupiter. Terdapat 3 asteroid yang terbesar adalah Ceres, Pallas, dan Vesta. Satelit. Satelit merupakan benda langit yang berputar mengelilingi planet. Satelit mempunyai 3 macam gerakan: berotasi pada sumbunya, berevolusi mengelilingi planet, berevolusi mengelilingi matahari. Satelit dibedakan 2 macam, yaitu satelit alami dan buatan. Satelit alami adalah satelit yang sudah ada dari awalnya. Satelit buatan, satelit yang dibuat oleh manusia. Setiap planet memiliki satelit kecuali Merkurius dan Venus. Matahari sebagai bintang dan bumi sebagai planet. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri karena cahaya merupakan bentuk energi Planck. Pada teori ini dinyatakan bahwa pada tahap awal tata surya masih berupa kumpulan kabut raksasa. Kabut ini disebut sebagai nebula. Selama proses penyusutan, kabut tersebut berputar sehingga akhirnya memanas dan berubah menjadi bintang raksasa. Bintang raksasa tersebut adalah matahari. Teori bintang kembar. Fred Hoyle. Teori bintang kembar adalah salah satu dari banyaknya teori tentang pembentukan dan evolusi tata surya, sehingga Littleton meyakini bahwa asal-usul tata surya kita adalah dari hasil ledakan 2 buah bintang kembar. Teori Big Bang. Big Bang adalah kata yang memiliki peristiwa ledakan yang sangat besar. Beberapa ilmuwan tata surya percaya bahwa asal-usul tata surya adalah dari bintang yang berukuran sangat besar. Dalam beberapa juta tahun usia bintang itu naik dan akhirnya meledak. Ledakan yang sangat kuat timbul karena ukuran dan energi yang dimiliki bintang sangatlah besar. Ledakan ini setara dengan 5 kali intensitas ledakan senjata nuklir. 3. Karakteristik anggota tata surya. 1. Planet. Planet adalah benda gelap dalam tata surya yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri. Planet mengalami 2 putaran. Planet berputar mengelilingi matahari, revolusi, dan juga berputar pada porosnya rotasi. Matahari merupakan bintang yang terdekat dengan bumi. Matahari sebagai pusat tata surya memiliki jarak dari bumi sekitar 150 juta kilometer. Susunan lapisan matahari. Matahari merupakan bola gas raksasa dengan lapisan-lapisan seperti di atas. A. Inti core, suhunya sekitar 15 juta Kelvin. Tempat terjadinya reaksi nuklir yang menghasilkan energi sangat besar. B. Fotosfer, suhunya sekitar 5,800 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km, merupakan bagian matahari yang dapat kita lihat. Namun janganlah kamu menatap secara langsung karena dapat menyebabkan kerusakan mata. Kromosfer. Atmosfer matahari bersuhu sekitar 4,500 Kelvin dan ketebalannya 200 km. D. Korona. Atmosfer luar matahari bersuhu sekitar 1 juta Kelvin, ketebalannya sekitar 7.000 km. Di permukaan matahari terdapat berbagai aktivitas, antara lain gumpalan pada fotosfer. Gumpalan ini timbul karena rambatan gas panas dari inti matahari ke permukaan. B. Sunspot. Noda matahari sama dengan bintik hitam.
C. Flare, letupan cahaya yang menyambarkan partikel-partikel bermuatan listrik. D. Lidah api matahari. 3. Sumber energi matahari. Energi pancaran matahari untuk sekali berputar mengelilingi matahari yaitu 3.652 hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi yaitu pergantian musim, perubahan lamanya siang dan malam, gerakan semu tahunan matahari, terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan, perhitungan tahun kalender Syamsiah, Surya atau tahun kalender Masehi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.